Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga di situasi yang sedang pandemi ini kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, itu mau tanya, hari ini yang gak masuk siapa? Masuk semua, Bu. Oke, berarti nihil ya. Sekarang kita fokus dulu selama pembelajaran ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita serap dengan baik. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai keseimbangan pasar. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari materi mengenai permintaan dan penawaran. Tentu saja ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai keseimbangan harga. Adakah yang masih ingat dengan materi permintaan dan penawaran? Masih, Bu. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya ingat buku permintaan dan penawaran, Bu. Jadi ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dan sebaliknya ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan dan sebagainya. Saya coba memberi contoh, Bu. Ya, silakan. Misalnya, buah semangka yang merupakan buah musim panas, jadi selama musim panas persediaan tinggi, sehingga mudah untuk membeli semangka dengan harga murah. Tapi ketika kita membeli semangka di luar musim panas, opsinya adalah langka dan cenderung harganya naik karena terkurangnya pasokan. Bagus sekali, berarti anak-anak masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran itu berpengaruh pada keseimbangan harga. Karena nanti ada diskusi kelompok, Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 anggota. Silahkan anak-anak berhitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5. Nah, itu nanti ingat-ingat ya angka yang kalian dapatkan. Nanti silahkan kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silahkan sekarang berkumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Oke, itu akan saya screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul ya gambarnya. Coba kalau kita perhatikan bersama, gambar apa kan itu? Pasar, Bu. Oke, benar ya. Itu adalah gambar pasar, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Lalu, apa sih yang dilakukan orang-orang tersebut? Ada yang tahu? orang-orang tersebut sedang melakukan transaksi jual beli. Izin menambahkan, Iya, silakan. di pasar itu ada pedagang yang menjual barang yang dimilikinya dan ada pembeli yang membeli dagangan yang ditawarkan oleh pedagang agar kebutuhannya terpenuhi. Ada kegiatan tawar-menawar barang. Benar ya, jawaban dari anak-anak semua. Jadi di pasar itu ada kegiatan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, di mana pedagang menjual barang yang dimilikinya dan pembeli membeli barang tersebut, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang anak-anak semua sudah pernah ke pasar semua ya? Pernah, Bu. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Mbak Cinta bahwa di pasar itu ada kegiatan tawar-menawar. Coba jelaskan pengalaman kalian selama kalian ke pasar dan menawar barang yang ingin kalian beli. Pernah, Bu, sewaktu saya membeli bawang putih sekilonya 36.500, lalu saya tawar menjadi 35.000. Oke, Saya juga pernah, Bu, waktu membeli masker di Solo hanya 15.000, tapi dikasih 20.000. Padahal barang dan mereknya sama. Lalu saya bernegosiasi dengan penjualnya, saya tawar menjadi 15.000, lalu diperbolehkan. Oke, bagus sekali ya. Berarti anak-anak pernah
menawar barang ketika membeli ya. Nah, sebagai gambaran awal, keseimbangan harga terbentuk itu ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi tidak merugikan salah satu pihak. Nah, untuk mengetahui secara detail terkait dengan materi keseimbangan pasar, Ibu sudah menyiapkan beberapa artikel mengenai kasus keseimbangan pasar yang nantinya akan dibahas per kelompok. Nanti jika sudah mendapat artikel, silakan per kelompok melakukan pengamatan proses pembentukan harga pada artikel, perhatikan interaksi antara penjual dan pembeli, kemudian kalian tulis terlebih dahulu tentang apa artikel tersebut yang dibahas, kemudian kalian juga menjelaskan bagaimana proses mereka menciptakan harga keseimbangan serta kurva keseimbangan awal dan pergeseran kurva. Kemudian hasil diskusinya nanti kalian buat mind map. Untuk pembagian artikelnya nanti diundi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Oke, silakan salah satu perwakilan kelompok untuk maju mengambil undian. Langsung dibuka boleh ya. Kamu dapat artikel. Dapat artikel 1. Nah, sekarang kan per kelompok sudah mendapat artikel masing-masing ya. Silahkan nanti dibahas bersama kelompoknya. Nah, untuk sumbernya, anak-anak bisa mencari dan membaca dari buku referensi, jurnal, dan lainnya yang bisa dipercaya ya. Kemudian silahkan kalian kumpulkan di kelompok masing-masing bahan atau materi yang akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Bakal ada kesulitan? Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Pendapat ini dari mana ya? Yang mana, Nak? Yang ini, Bu. Oh, kalau ini digeser ke kiri mengakibatkan harganya naik, tetapi jumlah barang turun. Wah, ini bisa digambar kurva ya, Bu? Bisa, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Oke, selamat lanjutkan. Oke, fotonya tadi. Itu salah. Kedua deh ini. Iya, enggak. Iya, oke, sampai saja. Fotonya tadi. Sopin betul. Enggak. Enggak kan yang pacarku. Konteks mana? Bisa tidak seperti Maaf. Itu yang mati. ini semuanya. Anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai ya. Silakan nanti setiap kelompok maju presentasi hasil diskusinya ya. Sekarang yang maju pertama kelompok 1 ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana proses perkembangan harga terbentuk. Kita perhatikan bersama wismat yang telah kami buat. Lalu kami mendapat artikel yang berjudul Kebijaksanaan Harga Keadilan dan Perlindungan Petani. Yang menjadi dasar atas pembentukan harga kedelai ini adalah menipisnya pasokan kedelai dalam negeri akibat permintaan dunia yang sangat tinggi, terutama dari Cina karena adanya shock sebagai dari dampak pandemi COVID-19. Cina mengalami pandemi pertama terus pulih sehingga mereka melakukan impor kedelai yang sangat besar dengan waktu yang pendek sehingga mengganggu keseimbangan pasar internasional. Nah, untuk proses dari pembentukan harga sendiri, ada beberapa solusi yang pada akhirnya terbentuk harga kedelai itu sendiri. Di antaranya, tren areal tanam dan produksi nasional menunjukkan luas areal tanam semakin menurun. Meskipun
pemerintah memperlakukan sistem perdagangan bebas sehingga harga kedelai yang ada di dalam negeri mengikuti harga kedelai yang ada di dunia. Pada umumnya harga kedelai dunia mengacu pada bursa kedelai yang ada di Chicago atau CBOT. Kemudian kita perhatikan bersama, kurva ini menunjukkan keseimbangan harga, di mana harga menunjukkan 2,6 juta dan jumlah kedelai sebanyak 2,6 ton. Nah, karena adanya pengaruh sehingga kurva seimbangan bergeser ke kiri sehingga menunjukkan harga 2,3 juta dan jumlah kedelai 2,3 ton. Sekian dari presentasi kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya izin bertanya Bu, apakah ada peran pemerintah dalam pembentukan harga? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sari. Langsung saya jawab ya. Jadi tentu saja peran pemerintah sangat penting di dalam pembentukan harga di pasar. Apakah ada feedback dari Mbak Sherly? Tidak ada Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita beri aplaus bersama. Sekarang sudah semua ya yang presentasi. Baik, terima kasih atas presentasi dari 5 kelompok. Sekarang adakah yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Agatha. Keseimbangan pasar merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Singkatnya, harga keseimbangan pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apakah ada lagi? Saya Bu, Ya, dalam boleh. proses jual beli ada istilah harga keseimbangan pasar. Hal ini sangat penting terjadi dalam sebuah pasar perdagangan agar kurva permintaan. Oke, benar sekali ya. Jadi keseimbangan pasar itu terbentuk atas kesepakatan dari penjual dan pembeli. Hal tawar-menawar di dalam pasar itu merupakan hal yang wajar, tetapi jangan yang sadis-sadis ya. Untuk mengetahui sampai mana pengetahuan kalian terkait materi yang sudah dibahas hari ini, Ibu akan mengadakan kuis melalui Kahoot. Pasti sudah tidak asing lagi ya kan dengan Kahoot. Anak-anak semuanya apakah membawa HP? Bawa. Oke, sebelum kuis kita mulai, silahkan laptop, buku-buku dimasukkan terlebih dahulu ya anak-anak. Kerjakan secara jujur juga ya. Sembari Ibu menuliskan PIN Kahoot di papan tulis, silakan anak-anak buka Kahoot-nya terlebih dahulu ya. Sudah Bu. Ya. Kalau sudah PIN-nya dimasukkan, silakan kalian isi nama lengkap. Nanti kita mulai bersama-sama ya. Apakah ada kesulitan untuk membuka Kahoot? Tidak Bu. Oke, kalau sudah siap, kita mulai mengerjakan ya. Oke. Selamat mengerjakan. Terima kasih Bu. Waktunya udah habis ya anak-anak. Ibu mau masukin nilai kalian dulu ke dalam buku nilai. Nanti yang ini namanya dipanggil silahkan menyebutkan nilainya ya. Cinta, 85 Bu. Nafa, 80 Bu. Agatha. 87 Bu. Oke. Kuis kita sudah selesai ya anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas terkait dengan materi struktur persaingan pasar sempurna dan struktur persaingan pasar tidak sempurna. Silahkan anak-anak minggu depan sebelum pembelajaran materinya dibaca-baca terlebih dahulu ya supaya punya gambaran ketika pelajaran besok. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan ya anak-anak. Semoga
semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.